Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali lagi bersama saya teman-teman di episode terakhir atau episode 8. Jadi kita akan membahas tentang apa itu MATLAB ya teman-teman. Kita akan membahas tentang instalisasi MATLAB dan dasar Simulink. Ini juga kita nggak usah install juga nggak masalah teman-teman, karena bisa ada di web ya teman-teman. Oke, apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang menjadi salah satu software paling populer di dunia teknik teman-teman, yaitu sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbook, yaitu paket tambahan untuk berbagai keperluan, misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain-lain teman-teman. Ini untuk ikonnya MATLAB ya teman-teman, dan ada poin penting di sini, yaitu nih, sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbook ya teman-teman. Ini poin pentingnya. Oke, yang kemudian ada Simulink, adalah lingkungan program grafis untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Simulink adalah lingkungan berbasis blok. Simulink menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu, teman-teman. Lingkungan berbasis blok. Nah, mungkin saya di sini nanti akan menjelaskan saja teman-teman, nggak ada projectnya. Oke, Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok mewakili satu fungsi atau komponen tertentu, antara lain input, yaitu step sinyal, sinus, noise, dan lain-lain. Kemudian ada sistem, yaitu fungsi transfer, test page, rangkaian listrik, motor DC. Kemudian yang ketiga ada controller, yaitu PID, logical control, dan pengundi lainnya. Yang keempat ada output, graphic scope, display, dan visualisasi hasil blok-blok. Blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode-kode program yang panjang. Di sini juga ada poin penting yang bisa saya sampaikan teman-teman, yaitu Simulink nih memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang. Mungkin di sebagian teman-teman ada yang suka secara kode pemrograman, ada yang juga secara visual teman-teman. Yang visual kan biasanya lebih mudah dipahami, yang kode kan mungkin memang anak-anak teknik banget gitu kan. Oke, dan kita lanjut ke modeling atau simulation. Yang pertama ada hubungan modeling atau simulation. Modeling membuat gambaran representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Yang kedua ada simulation, yaitu menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Oke, di sini ada poin penting, yaitu macam-macam modeling, yaitu physical model, matematika model, dan proses model, teman-teman. Dan di sini juga ada macam-macam simulation, yaitu live simulation, virtual simulation, constructive simulation. Nah, di sini itu Simulink ini ada banyak sekali, mungkin nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman. Oke, lanjut. Dasar sistem dinamis ya teman-teman. Ada itu meningkatkan efisiensi industri. Yang kedua yaitu Laplace transformation dan travel function. Yang ketiga yaitu pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang keempat yaitu pengenalan sistem kontrol. Jelaskan dengan diagram blok. Yang dijelaskan dengan diagram blok. Lanjut ke Laplace transformation dan transfer function. Transfer function, fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear tim infrared LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awal 0. Representasi ini tulis dalam dominan frekuensi dominan S sehingga memudahkan proses analisis pemodelan dan perancangan sistem kontrol teman-teman secara sederhana. Yang poin pertama yaitu ada transfer function, ada seperti resep dapur. Yang kedua adalah ia menjelaskan jika sistem diberi input tertentu maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Ya, ini ada analogi ya teman-teman. Ibarat kamu menuang susu, yaitu input ke dalam blender, lalu susu tersebut diproses oleh blender sistem. Hasil akhirnya adalah susu yang sudah tercampur atau dikocok, yaitu output. Nah, akan jelaskan lebih
lebih detail lagi, yaitu susu. Susu itu kan di sini input, yaitu susu itu bahan utama kan teman-teman, masuk ke dalam blender. Blender itu adalah sistemnya, bukan sistem, mesinnya. Nah, bahan yang dimasukkan ke mesin akan diproses. Diproses itu sistem, oke? Diproses oleh sistem, diproses sistem. Nah, hasil akhirnya susu yang di blender atau susu yang dikocok itu akan menghasilkan susu campur misalnya susu pisang kan. Nah, susu pisang itu outputnya teman-teman. Oke. Kemudian ada pemodelan sistem ya teman-teman. Yang pertama ada mekanik. Sistem mekanik biasanya melibatkan massa, pegas, dan peredam. Hasilnya berupa persamaan diferensial. Yang kedua ada elektrik, yaitu sistem elektrik biasanya berupa rangkaian RLC, yaitu resistor, induktor, kapasitor R. Ya, digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial. Yang ketiga ada hidrolik, yaitu sistem hidrolik bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Nah, apa itu sistem kontrol? Oke, yang pertama adalah sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol dipakai agar suatu sistem stabil, aman, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini jangan pakai yang ini ya teman-teman, saya akan jelaskan lebih detail. Nih, kalian ingin bangun jam 5, ya kan? Terus kalian pasang alarm jam 5, ya kan? Pasti alarmnya bunyi jam berapa? Jam 5 kan? Nah, itu akan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya itu jam 5 gitu teman-teman. Kalau tujuannya juga aman, nanti juga bisa aman. Tujuannya stabil juga bisa stabil. Kalau misalnya kalian ingin membuat mobil, kan kalian nyarinya stabil kan teman-teman. Jadi enggak tiba-tiba kanan, tiba-tiba kiri, motor ya. Nah, itu kan sistem stabil. Kalau maunya aman, bisa juga tuh mobil yang enggak kencang-kencang juga bisa gitu teman-teman. Oke. Saya akan jelaskan dengan lebih definisi ya sistem. Yaitu pertama, sistem yaitu sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan, disebut juga plan atau proses. Contohnya robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat, yaitu sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dengan sumber energi teman-teman. Jadi kalau dikasih sumber energi lebih kompleks. Yang kedua itu ada kontrol, usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, dan ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Oke, kita akan lanjut ke apa itu sistem kontrol ya teman-teman. Yaitu sistem kontrol terbuka, open loop, yaitu input, control, plan atau proses, dan output. Contohnya mesin cuci, kalau diatur 30 menit, dia akan tetap berputar 30 menit meskipun baju sudah bersih atau belum. Nah, sama kayak alarm tadi, ini inputnya, ini plannya, dan outputnya ini. Oke. Sistem kontrol tertutup atau closed loop. Pada sistem ini ada umpan balik atau feedback. Output diperiksa lalu dibandingkan dengan input. Yang kedua, jika ada perbedaan atau error, controller mengoreksi supaya output mendekati input. Oke. Keterangan. Input set atau set point. Nilai yang diinginkan misalnya suhu 25 derajat Celcius. Kontrolnya pengendali yang mengatur kerja sistem, misalnya PID controller, yaitu plannya atau proses sistem yang dikontrol, misalnya AC atau motor. Dan outputnya hasil nyata dari proses, misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Nah, poin pentingnya adalah feedback kan. Feedbacknya yaitu sinyal dari sensor yang mengukur output lalu dibandingkan dengan set point. Contohnya, pada AC otomatis, sensor suhu membaca suhu ruangan sebagai feedback. Kemudian controller mengatur kerja AC agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan, teman-teman. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya, teman-teman, MATLAB.
Dan kalian kalau ingin mendownload MATLAB itu kalian masuknya ke sini teman-teman, download dan install. Dan di sini ada MATLAB requires for Windows, ada yang buat Linux, ada yang buat Mac. Nah, kalau misalnya kalian nggak ingin download, kalian juga bisa pakai web teman-teman. Tapi kalau web kalian harus login teman-teman. Nah, di sini ada RR nih. Kalian harus login teman-teman. Nah, oke, saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu. Oke, ini ada new script, new list script, new open, go to file, find files, import data, save page, clean data. Habis itu ada di sini ada new variable, open variable, will workback ini tadi kayak tadi nih sama. Terus tadinya ada favorit, clear commands, simulink, nanti ini akan ke simulink kita. Ada layout, set path, add-ons, setting, help, request support, feedback, learn MATLAB teman-teman ya. Di titik 3 ini kita ada clear command Windows, ada find, ada select, move command Windows, make mice, itu make mice filter bar ya. Oke, kita akan langsung masuk ke simulink aja ya teman-teman. Oke, ini simulink, kalian pencet aja. Nah, itu ada simulink, ada banyak banget teman-teman. Ini ada yang blank model, blank subsystem, blank library, blank project, ada folder to project, git clone, cvn checkout, code generation gitu teman-teman. Ada simulink pattern ini banyak banget teman-teman. Nah, ini kalian juga bisa masuk ini mungkin guide library ya teman-teman. Oke, kalian gedein aja nggak apa-apa. Nah, di sini tuh ada library, debug, modeling nih, debug, modeling, model advisor, find, improvement, model data editor, model explorer, base workspace, library properties, insert system atau mixture system, variant subsystem, subsystem reference, reference model, insert chart, insert area. Bisa ada format, ini ada gini, auto arts, layout, apps itu ada desain apps gitu. Nah, di sini library kita akan jelasin dengan library browser ya teman-teman. Nah, browser ini ada banyak banget, ada simulink, control system toolbook, deep learning toolbook, Vic point designer, Vicat point designer, HDL support, HDL coder, NVIDIA Jetson dan NVIDIA Drive, Sim Event, Simulink 3G Animation, Simulink Arduino, libraries, Simulink coder, Simulink extras, Simulink support gitu kan. Ini masih banyak banget. Ada state flow juga. Karena kita fokusnya di Simulink aja ya teman-teman. Oke, kita pencet aja nih bagian sini. Nah, ini ada Simulink, ada banyak sekali teman-teman. Ada metric operation, log tables, log MB operation, discrete, discontinuous, dashboard, continuous, common subbox teman-teman. Nah, kita langsung sync ya teman-teman. Nah, saya akan jelasin dikit. Ini ada display, biasa display buat apa, habis itu voting scope, output elemen. Nah, ini kalian kalau misalnya mau masukin, kita pencet aja, tarik ke sini teman-teman. Nah, udah ini masukin sini, kayak out sini, tarik aja teman-teman. Udah ada searches. Nah, jab sinyal, clock konstan. Nah, banyak teman-teman. Digital clock nih, digital clock 12.3.34 bisa kita bisa setting juga kan. Time nih ada, kita bisa masukin ke sini kan. Ini get variable, oke. Cancel. Apply back plus ini lebih ke arah dengan visualnya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai Replit atau Python gitu kan, kita lebih banyak kode-kode kan teman-teman. Dan sebenarnya MATLAB juga bisa kode kok teman-teman di awal tadi ya. Jadi kita kembali dulu. Oke, bukan kita balik aja. Nah, ini kalian masuk aja itu, nanti kan yang web awal tadi itu juga bisa lah buat ini. Nah, di sini nih command window ini biasanya nge-lag ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa ini teman-teman.
Ini kan juga bisa print gini. Itu bisa teman-teman. Nah, Word itu juga bisa teman-teman. Nah, enter aja. Karena apa ya, lebih kompleks aja sih, karena matrik kan. Jadi saya juga lupa ya sebentar. Pun oke. Di lab itu kita bisa banyak juga kok teman-teman. Kita jadi bisa menampilkan diagram juga bisa kok. Jadi itu nanti kita masukin ke kode-kode gitu kan. Kita masukin diagram itu juga bisa. Salah satu kode ya. Tugas kayak ini. Nah, teman-teman. Karena saya mungkin masih ada ininya, perhitungannya. Wanda. Oke. Tarikan dulu. Ya, teman-teman. Kita upload dulu. Itu lebih spesifik banget kan teman-teman. Jadi memang MATLAB itu buat matriks dan lain-lain. Nah, ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan. Oke, ini tampilan ininya ya teman-teman, grafiknya. Karena memang MATLAB itu dibuat untuk ya lebih ke matematis ya teman-teman. Namanya juga MATLAB, nah, matematik, laboratorium matematika itu teman-teman. Nah, dengan ini itu kan dengan hal ini, nah nih, dengan kode-kode pemrograman seperti ini teman-teman bisa menampilkan grafik kan, sangat gila sekali ya. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman, karena saya juga sudah memberikan contoh sedikit gitu kan dengan beberapa tugas saya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.